dompet yang terjatuh. Sebuah tuduhan yang dilontarkan. Hanya dengan itu, sebuah kepercayaan rapuh yang dibangun dari tumpukan keraguan hancur lebur. Sebuah taktik licik berhasil menjebak seorang gadis miskin yang awalnya dipandang sebagai penyelamat, kini dicap sebagai pencuri. Luka akibat pengkhianatan itu terasa jauh lebih dalam daripada kemiskinan yang mencekik. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sebuah surat lusuh yang menyimpan kebenaran pahit, memicu penyesalan yang mendalam pada hati seorang miliarder yang telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Akankah kebenaran mampu menebus pengkhianatan? Dan dapatkah cinta tumbuh di tengah intrik dan prasangka? Inilah kisah tentang Laras, si gadis warung, dan Rian, sang miliarder, yang berjuang di antara dua dunia yang bertentangan. Rian duduk dalam mobil mewahnya, menatap kosong keramaian Jakarta yang terasa menjemukan. Frustrasi menggerogoti setiap sendi tubuhnya. Ibunya, Nyonya Mariam, sekali lagi berhasil mengusir perawat. Ini yang keenam dalam 3 bulan. Sebuah rekor yang memuakkan. Rian merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tidak berujung. Ia tahu sang ibu membutuhkan perawatan, tetapi tidak ada yang sanggup bertahan dengan tabiat Nyonya Mariam yang keras dan menuntut, seolah mencari cara untuk menguji batas kesabaran setiap orang. Bahkan, Rian sendiri pun seringkali memilih untuk menjaga jarak dari ibunya. "Pak, kita sudah sampai di warung makan," suara sopirnya memecah lamunan. Rian menghela napas. Warung kecil itu, dengan meja kayu usang dan kipas angin berputar malas, adalah anomali dalam kehidupan Rian yang serba mewah. Namun, entah mengapa, tempat itu menariknya. Mungkin ia hanya butuh pelarian sejenak dari kekacauan di rumah besarnya. Saat masuk, mata Rian langsung tertuju pada seorang gadis muda. Namanya Laras. Ia sibuk melayani pelanggan, rambut hitamnya diikat sederhana, wajahnya tanpa riasan. Rian memperhatikan bagaimana Laras membantu seorang pria tua membawakan belanjaannya tanpa diminta, sebuah tindakan kebaikan yang terlalu langka di dunia Rian. Sebuah ide licik mulai berputar di benaknya. Gadis ini, dengan ketulusan yang tampak murni, atau setidaknya, tampak murni, mungkin bisa menjadi solusi pragmatis untuk masalah ibunya. Seseorang yang begitu, tulus, dan sabar, bisa jadi adalah kartu asnya. Rian tahu betul bahwa uang adalah satu-satunya bahasa yang dia kuasai, dan ia siap membayar berapapun untuk kedamaian. Laras, di sisi lain, merasakan tatapan intens dari pria yang mengenakan setelan mahal di sudut ruangan. Ia tahu betul jenis pria seperti Rian, kaya, berkuasa, dan seringkali tidak peduli. Namun, ada secercah harapan yang tumbuh di hatinya yang letih. Sebuah kesempatan. Ibunya sakit parah, adik-adiknya kelaparan. Setiap hari adalah perjuangan. Dia telah belajar untuk melihat peluang, sekecil apapun itu. Ketika Rian menawarkan pekerjaan merawat ibunya, Laras awalnya terkejut. "Tapi Pak, saya bukan perawat," katanya, meskipun dalam hati, ia melihat gaji besar yang dijanjikan Rian sebagai jalan keluar instan dari cengkeraman kemiskinan yang mencekik. Sebuah perhitungan dingin, tersembunyi di balik senyum tipisnya, mulai terbentuk. Ia akan mengambil kesempatan ini, apapun risikonya, karena keluarganya adalah segalanya. Laras memasuki rumah megah keluarga Rian dengan perasaan campur aduk. Kekaguman bercampur kecurigaan. Langit-langit tinggi, lampu kristal berkilauan, perabot mahal, semuanya menjerit, kekuasaan, dan privilese yang begitu jauh dari dunianya. Ia mengingatkan diri sendiri akan tujuannya, uang untuk ibunya, masa depan adik-adiknya. Perasaan itu semakin kuat saat ia bertemu Nyonya Mariam. Wanita tua itu menatapnya dengan pandangan tajam, seolah mencari celah untuk menyerang. "Kamu siapa lagi? Pembantu baru?" Nyonya Mariam menyemprot, suaranya tajam seperti belati. Laras hanya tersenyum tipis, menelan harga dirinya. Ia tidak akan membiarkan kemarahan wanita tua ini mengintimidasinya. Ini adalah permainan, dan dia harus bermain dengan cerdas. Selama beberapa minggu, Laras menghadapi badai penolakan Nyonya Mariam. Namun, Laras adalah pengamat yang tajam. Di balik amarah dan ketidakpuasan, ia melihat kesepian yang mendalam, sebuah topeng untuk menarik perhatian. Laras mulai menerapkan strategi. Ia membersihkan kamar Nyonya Mariam, mengganti bunga di vas,
bahkan membawakan buku-buku lama yang ia temukan di perpustakaan. Setiap tindakan adalah investasi kecil, upaya untuk mencari kunci hati Nyonya Mariam, sekaligus mengumpulkan informasi tentang keluarga Rian yang misterius. Ia tahu bahwa ketulusan, meskipun sulit dipercaya dalam lingkup ini, bisa menjadi senjata paling ampuh. Namun, ketulusan Laras pun tidak sepenuhnya tanpa perhitungan. Ia tahu bahwa semakin dekat ia dengan Nyonya Mariam, semakin tak tergantikan posisinya di rumah ini, dan semakin besar peluangnya untuk mencapai tujuannya. Suatu hari, Laras menemukan album foto tua. Sebuah harta karun. "Bu, saya menemukan ini di perpustakaan," katanya, meletakkannya di meja. Untuk pertama kalinya, Laras melihat Nyonya Mariam terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Laras tahu ia telah menemukan titik lemah. Ia duduk mendengarkan Nyonya Mariam bercerita tentang masa mudanya dan suaminya, Pak Herman. Laras memasang wajah penuh perhatian, meskipun dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan sejati seperti ini bisa benar-benar ada di balik tirai kemewahan? Rian, dari kejauhan, memperhatikan perubahan ini. Ibunya lebih sering tersenyum, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lihat. Ia mengakui efektivitas Laras. Gadis warung ini telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh perawat-perawat terlatih dan mahal. Ini bukan lagi tentang ketulusan murni, pikir Rian, melainkan tentang hasil. Dan Laras telah memberikan hasil. Hubungan mereka, bagi Rian, masih sebuah transaksi yang menguntungkan. Sebuah kesepakatan yang efektif. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik strategi dan perhitungan Laras, benih-benih perasaan yang lebih kompleks mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Laras sendiri pun mulai mempertanyakan batas antara peran dan perasaannya. Hari-hari berlalu, membawa perubahan halus namun signifikan di rumah megah itu. Nyonya Mariam mulai merajut kembali, sebuah hobi yang telah lama ditinggalkan, dibantu oleh Laras yang sabar. Hubungan mereka kian erat, seolah Laras telah menjadi sandaran emosional Nyonya Mariam. Rian melihat semua ini, merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi perlu merasa bersalah atas kesepian ibunya, berkat kehadiran Laras. Namun, ia masih menjaga jarak, menganggap Laras sebagai solusi praktis, bukan seseorang yang pantas mendapatkan kepercayaan penuh di luar perannya. Kehadiran Stefani, seorang kolega bisnis Rian yang selalu menganggap dirinya berkelas, tiba-tiba menjadi duri. Ia melihat Laras dengan tatapan meremehkan, seolah gadis itu adalah hama yang mengganggu lingkungan elit mereka. Saat makan malam bisnis, Stefani secara terbuka merendahkan Laras. "Oh, jadi ini gadis warung yang kau pekerjakan untuk ibumu? Astaga, Rian, aku kira kau akan memilih seseorang dengan latar belakang lebih terhormat," katanya, suaranya menusuk. Laras menundukkan kepala, dadanya terasa sesak. Kata-kata Stefani adalah tamparan keras yang mengingatkan Laras pada jurang pemisah antara dirinya dan dunia ini. Rasa sakit itu bercampur dengan sedikit kemarahan yang membara. Stefani merasa posisinya terancam, menyusun rencana licik. Ia tidak hanya ingin menjatuhkan Laras, tetapi juga ingin memastikan Rian tidak lagi mempercayainya. Suatu hari, Stefani menjatuhkan dompetnya di kamar Nyonya Mariam, lalu dengan sengaja menuduh Laras mencurinya. "Ini pasti ulahmu. Kau yang terakhir berada di kamar ini," tuduh Stefani, suaranya memekakkan telinga. Laras terkejut. "Saya tidak pernah menyentuh dompet itu, Bu," ia mencoba menjelaskan, tetapi Stefani tidak mendengarkan. Ia segera melaporkan kejadian itu kepada Rian. Rian, yang selama ini mengandalkan Laras sebagai pekerja yang efisien, kini dilanda keraguan. Meskipun ia tahu Laras bukan tipe pencuri, bukti yang ditunjukkan Stefani terlalu kuat. Ia teringat akan latar belakang Laras yang miskin, dan pikiran tentang kemungkinan Laras memanfaatkan situasinya untuk keuntungan pribadi, sebuah pikiran yang pernah samar-samar ia miliki di awal. "Aku ingin mempercayaimu, Laras," kata Rian, tetapi suaranya penuh keraguan. "Tapi, buktinya kuat." Hati Laras hancur. Bukan hanya karena tuduhan itu, tetapi karena kepercayaan rapuh yang telah ia bangun hancur begitu saja oleh prasangka dan intrik. Ia pergi dengan langkah gontai, membawa luka yang lebih dalam daripada kemiskinan. Laras kembali ke kampung halamannya dengan hati hancur.
Tuduhan pencurian itu tidak hanya merenggut pekerjaannya, tetapi juga martabatnya, serta harapan akan masa depan yang lebih baik. Ia disambut oleh adik-adiknya yang polos dan ibunya yang terbaring lemah. Melihat kondisi ibunya yang memburuk, Laras merasakan keputusasaan yang lebih dalam. Ia telah gagal. Uang yang ia kumpulkan untuk pengobatan ibunya habis terpakai. Ibu butuh operasi, Kak Laras, kata adik bungsunya, Maya, dengan mata berkaca-kaca. Laras hanya bisa memeluk mereka, air mata menetes diam-diam. Harga diri dan kebanggaannya harus ditekan, namun ia tak tahu harus meminta bantuan pada siapa. Di sisi lain, rumah Rian terasa kosong dan dingin. Nyonya Mariam marah besar ketika mengetahui Laras telah pergi. Apa yang kau lakukan, Rian? Laras bukan pencuri, bentak Nyonya Mariam, sebuah kemarahan yang belum pernah Rian saksikan sebelumnya. Rasa bersalah mulai merayapi hati Rian. Malam itu, saat merapikan laci mejanya, Rian menemukan sebuah surat lusuh yang terjatuh dari tumpukan dokumen. Surat dari adik Laras, berisi permohonan bantuan biaya pengobatan ibu mereka dan kerinduan yang mendalam. Dokter bilang kita butuh uang untuk pemeriksaan lanjutan. Aku hanya ingin kita bisa hidup lebih tenang. Mata Rian tak bisa lepas dari surat itu. Sebuah pukulan telak. Ia teringat setiap momen Laras bekerja tanpa mengeluh, bahkan ketika ia diperlakukan tidak adil. Ia melihat gambaran yang lebih luas, sebuah kebenaran pahit yang tak pernah ia duga. Laras bukan pencuri, dia adalah seorang pejuang. Rian segera menghubungi Surti, asisten rumah tangga. Apa kau tahu tentang keluarga Laras? Tanyanya. Surti mengangguk, menjelaskan bagaimana Laras selalu mengirim sebagian besar gajinya ke kampung, bahkan hampir tidak menyisakan untuk dirinya sendiri. Tanpa ragu, Rian memutuskan untuk menyelidiki Stefani. Ia menemui Stefani, menanyakan tentang dompet yang hilang itu. Stefani mencoba mengelak, tetapi Rian terlalu gigih. Kau tidak mengenalnya sebaik aku mengenalnya, Rian memotong dengan tajam. Laras adalah orang paling tulus yang pernah ada di rumah ini, dan aku tahu kau sengaja menjebaknya. Stefani terdiam, wajahnya pucat pasi. Rian meninggalkannya, dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Ia harus mencari Laras, bukan hanya untuk menebus kesalahannya, tetapi karena ia menyadari bahwa Laras telah mengajarkan kepadanya arti ketulusan yang sesungguhnya. Kebenaran, meski pahit, telah membuka matanya. Rian tiba di kampung Laras, desa yang sangat kontras dengan gemerlap kota yang ia kenal. Ia melihat rumah Laras yang sangat sederhana, jauh dari bayangan kemewahan. Saat mengetuk pintu, Laras keluar dengan ekspresi terkejut, bercampur curiga. Pak Rian? Apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyanya, suaranya bergetar. Rian menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku minta maaf, Laras. Aku tahu kau tidak bersalah. Aku tahu semuanya. Laras hanya bisa menahan air mata yang mendesak. Pengakuan itu melegakan, namun juga memicu kemarahan yang terpendam. Rian tidak hanya meminta maaf, ia juga datang dengan bantuan. Ia membawa seorang dokter dan bantuan medis untuk ibu Laras. Laras, meskipun hatinya masih menyimpan luka, akhirnya menerima. Ibu Laras dibawa ke rumah sakit terbaik di kota terdekat. Selama beberapa hari di rumah sakit, Rian dan Laras menghabiskan waktu bersama. Rian mulai membuka diri tentang tekanan hidup sebagai seorang miliarder, sementara Laras bercerita tentang perjuangannya. Mereka mulai saling mengenal, jauh dari perbedaan status sosial. Namun, Laras masih menjaga jarak. Baginya, Rian adalah sosok dari dunia yang terlalu jauh, seseorang yang pernah meragukannya. Perasaan nyaman yang tumbuh perlahan di hati Laras bercampur dengan keraguan yang tak terucap. Apakah ini sungguh cinta, ataukah hanya rasa terima kasih yang disalahartikan? Stefani tidak menyerah. Ia menyebarkan rumor tentang Laras di kalangan teman-teman bisnis Rian, berusaha merusak reputasinya. Namun, kali ini, Rian tidak tinggal diam. Ia membela Laras di depan umum, menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan mentolerir siapapun yang mencoba merusak reputasi Laras atau keluarganya. Tindakan Rian ini, meskipun memuaskan, menciptakan gelombang gosip baru. Seorang miliarder yang membela gadis warung, apakah ini cinta, ataukah sebuah skandal? Pagi itu, Laras menerima telepon. Ibu kembung lagi, keadaannya memburuk.
Laras panik. Rian segera menawarkan bantuan, lagi. Kali ini, Laras menolak. Saya tidak bisa terus-menerus menerima bantuan Bapak, Pak Rian. Ini sudah terlalu banyak. Sebuah penolakan yang keras, sebuah pertarungan harga diri yang memilukan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak lemah, tidak memanfaatkan. Namun, Rian bersikeras. Ia tidak ingin melihat Laras menderita lagi. Ini bukan bantuan, Laras. Ini adalah bagian dariku untuk menebus kesalahanku. Setelah ibunya pulih sepenuhnya, Nyonya Mariam bersikeras Laras kembali. Kau sudah seperti bagian dari keluarga ini sekarang, katanya. Sebuah pernyataan yang mengejutkan Laras, sekaligus menempatkannya dalam posisi yang dilematis. Suatu malam, Rian menemukan Laras duduk sendirian di taman. Laras, ia memulai, aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku tidak ingin hanya menolongmu. Aku mencintaimu. Laras terkejut. Ia tidak menyangka. Perasaannya campur aduk, kebahagiaan, kebingungan, dan ketakutan akan penilaian sosial. Apakah ia pantas menerima semua ini? Apakah cinta mereka tulus, ataukah hanya konsekuensi dari keadaan yang rumit dan kontroversial? Laras akhirnya menerima lamaran Rian. Pernikahan mereka menjadi topik hangat. Ada yang merayakan, ada pula yang mencibir, menyebutnya pernikahan, tidak selevel, atau strategi belaka. Namun, Laras dan Rian memilih untuk menghadapi gelombang kontroversi itu bersama. Mereka memulai program sosial di kampung Laras, tidak hanya sebagai bentuk syukur, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa cinta bisa mengatasi batasan kelas, dan bahwa niat tulus, meskipun mungkin bermula dari perhitungan, bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Di akhir kisah yang penuh liku ini, Laras dan Rian telah membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi prasangka dan intrik paling kejam. Pernikahan mereka, yang awalnya dipandang sebagai skandal, kini menjadi simbol dari ketulusan yang mengalahkan kekayaan dan status. Mereka memilih untuk membangun masa depan mereka di atas fondasi yang lebih kuat, saling percaya dan keinginan untuk membawa perubahan positif.